Saudara teman-teman wartawan dan kaum sekalian, kita mulai acara pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Gabriel Abdi Susanto, anggota Badan Pengurus Komsos KWI, akan memoderatori konferensi pers pagi ini. Kita kedatangan Brigjen Keuskupan Laratuka, Romo Gabriel Uto da Silva. Selamat pagi, Romo. Pagi. Ada juga Program Manajer Pos Layanan Karitas Keuskupan Laratuka, Romo Moses Watanguro. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Romo Freddy, Direktur Karitas Indonesia, dan Romo Stefan Lalu, Sekretaris Eksekutif Komsos KWI. Pagi. Selamat pagi. Ya, ada beberapa teman wartawan di sini yang hadir. Hari ini kita akan bicara tentang proses pemulihan dan fase pemulihan yang sudah mulai dilakukan oleh Karitas. Maka saya saya persilahkan Romo Freddy untuk menyampaikan langsung saja uraian atau keterangannya. Baik, terima kasih Mas Abdi. Mungkin Dion bisa menayangkan beberapa informasi terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan beberapa hal dari. Silakan Mas Dion. Baik, terima kasih Romo. Ini akan saya share screen untuk update yang kita terima. Dibesarin dia. Jadi pada tahap sekarang Karitas Indonesia secara intensif menangani atau bersama dengan Karitas-Karitas Keuskupan untuk memperdalam langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya sambil mengerjakan masa tanggap darurat ini. Jadi di 4 keuskupan telah dihadirkan ada 2 staf Karitas Indonesia yang turun dan ada 11 relawan Karitas Indonesia yang berasal dari keuskupan-keuskupan menemani 4 keuskupan terdampak untuk mengintensifkan proses distribusi logistik yang sedang terjadi sekarang dan kemudian membantu untuk proses dan sampai penyelesaian joint need assessment dan joint market assessment. Seperti sekarang ada di Atambua, kita bisa melihat, nanti kita bisa diskusikan soal ini. Next. Sementara itu kalau kita lihat juga di Kupang, masih jalan joint need assessment-nya, dan Karitas Kupang itu mengoptimalkan potensi dari paroki-paroki dalam bimbingan dan koordinasi dari Bapak Uskup setempat. Dioptimalkanlah solidaritas lintas paroki di bawah PSE Karitas Keuskupan Agung Kupang. Ini yang terjadi dan kami sudah mengunjungi mereka dan mereka mengoptimalkan itu solidaritas, dan yang sangat menarik tentu terus berciri inklusif, ya, selalu terbuka untuk berbagi kepada semua orang. Lanjut. UET Bulat masih terus juga melakukan koordinasi dan terakhir ada bantuan dari relawan Kongregasi CM
untuk melakukan assessment dan dalam koordinasi dengan Caritas Wetebula. Dan di sana juga ada relawan yang ikut membantu joint need assessment-nya. Lanjut. Nah, di Larantuka sendiri, joint need assessment dan market assessment itu masih berjalan dan menuju pada finalisasi. Dan yang menarik, saya belum bisa langsung juga bercerita tentang Malaka, tapi kalau Kupang, Atambua, Kupang, Adonara, dan Lembata, kami sudah bisa bercerita bagaimana salah satu kekhasan dalam kebencanaan ini adalah bantuan-bantuan itu sangat luar biasa. Kami setelah berkunjung ke lokasi kemarin, titik-titik pengungsian dan juga lokasi bencana serta pos-pos layanan, yang sangat luar biasa itu adanya bantuan sembako dan non sembako dalam tanggap darurat itu yang luar biasa. Dan harus diakui bahwa jumlahnya melebihi dari harapan. Dan memang sekarang persoalannya adalah bagaimana mengatur distribusi itu sendiri. Distribusi itu agar terbagi benar-benar pada sasarannya. Karena mungkin masih ada beberapa tempat yang belum sepenuhnya terjangkau. Tetapi di pos-pos layanan itu tumpukan-tumpukan logistik itu luar biasa. Dan di sini khusus di Larantuka kami melihat kolaborasi antara pihak gereja dengan pemerintah setempat dalam ini kecamatan dan desa berjalan dengan baik, karena bahkan beberapa tempat pastor paroki menyediakan aula paroki juga sebagai gudang logistik, dan juga dari pihak paroki juga dilibatkan dalam aktivitas di kecamatan maupun aktivitas di pos di desa. Jadi itu yang terjadi. Dan relawan Caritas kita juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah Flores Timur. Itu kondisi yang ada, dan memang masih ada soal nanti ketika menuju pemulihan dan kemudian rehabilitasi itu, beberapa soal tentang relokasi itu nanti akan mungkin dibahas secara khusus. Lanjut. Nah, Caritas Indonesia seperti tadi sudah mengaktifkan relawannya, tetapi kami hanya ingin menggarisbawahi bahwa Caritas Indonesia sekarang aktif untuk memastikan pos-pos layanan kemanusiaan jaringan Caritas Indonesia bersama keuskupan setempat itu berlangsung atau berjalan dengan baik. Sebagai contoh, pada saat ini baru selesai kita juga dengan pihak Keuskupan Larantuka meresmikan pos layanan kemanusiaan ini yang sudah dilengkapi dengan skema respon dan juga struktur yang diisi oleh sumber daya yang tersedia dari keuskupan, dan serta pembicaraan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang masuk melalui bantuan melalui keuskupan dan juga nanti bantuan melalui Caritas Indonesia. Ini yang sedang proses penamanan ke Caritas Indonesia terhadap keuskupan-keuskupan, dan hari ini saya ke Kupang dan akan lanjut ke Malaka untuk juga membantu berdiskusi tentang hal yang sama dengan Caritas PSC Keuskupan Atambua. Lanjut. Ya, ini semua, dan kami telah seperti pada pemaparan yang lalu telah membagi skema. Skema pertama tanggap darurat ini kita lihat pada tanggal 6 April sampai 5 Mei 2021 dengan fokus membantu Caritas Keuskupan agar distribusi bantuan itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian fase transisi darurat ke pemulihan 6 Mei sampai 5 Juni dengan memperdalam perhatian pada beberapa sektor yang kami persiapkan, termasuk rencana MPCA WOS dan psikososial atau
juga bantuan makanan dan non-makanan nantinya. Fase rehabilitasi dan rekonstruksi itu akan kita buat di 6 Juni sampai 5 Mei. Dan tadi juga di Larantuka kita sudah sepakat dengan Keuskupan mengenai bidang-bidang mana yang akan menjadi fokus dalam tentu memperhatikan apa yang dilakukan oleh pemerintah, intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu lanjut, Jan. Nah, jadi ini contoh data-data yang sedang berproses dan masih akan menuju ke penyelesaian. Lanjut. Dan bantuan logistik dari Jaringan Caritas Indonesia bekerja sama dengan LTD juga terus mengalir dan memang harus dikatakan luar biasa ya bantuan-bantuan. Di sini juga sampai kepada obat-obatan itu tersedia dengan baik. Dan bahkan dari sebenarnya agak sulit membendung sekarang bantuan secara khusus terkait dengan pakaian layak pakai. Dari lapangan kemarin kita mendengar lebih dari 80% dari bantuan pakaian itu adalah sebenarnya bantuan pakaian layak pakai. Belum sesuai dengan himbauan kita pakaian baru. Sehingga ya lebih kepada posisi kritiknya bahwa ya memang teman-teman banyak relawan menghabiskan waktu untuk sortir ya di lapangan, memisahkan pakaian yang bahkan ya mohon maaf kalau kita sebut robek dan kotor, bahkan ya membawa efek-efek seperti suster-suster di Waibura kemarin, kanak-kanak Yesus itu ya mereka harus memakai masker lapis 2 untuk sortir pakaian dan beberapa yang gatal-gatal itu efek dari bantuan kita. Tetapi kita tetap bersyukur dengan solidaritas ini. Cuma secara kritis kita harus berani mengatakan, kalau saya pribadi mengatakan stop pengiriman bantuan bekas layak pakai saat ini. Karena sudah menumpuk sekali, banyak sekali khususnya di Lembata kami lihat dan di Adonara. Maka semoga ini juga mendapat perhatian. Lalu saran kami yang kedua adalah para donatur yang ingin mengirim barang harus berkoordinasi ke pos-pos Jaringan Caritas Indonesia bersama keuskupan setempat supaya barang yang dikirim itu bisa digunakan, bisa sampai kepada penerima manfaat itu sesuai dengan ya harapan lah. Tentu tidak mungkin langsung sempurna, tapi supaya tidak mubazir dan bahkan mungkin bisa menjadi sampah gitu ya, dengan pilihan-pilihan yang bagus. Contoh telur itu masih banyak juga yang mengirim, tapi telur di beberapa lokasi itu banyak yang busuk ya, karena sudah perjalanan dan masanya itu membuatnya menjadi busuk. Jadi kita terakhir dari saya dalam kebencanaan ini yang paling menarik itu adalah semangat bela rasa kemanusiaan itu semakin bagus, semakin tinggi. Namun yang akan menjadi perhatian Caritas Indonesia dan Caritas Keuskupan adalah pelibatan orang-orang yang dibantu itu secara aktif di dalam proses. Sehingga tidak hanya diperlakukan sebagai penerima manfaat saja tanpa peran aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang mau terlibat juga harus dibantu agar menghayati semangat bela rasa secara baik. Sehingga kapasitas mereka diperbaiki dan semangat mereka dan mereka bisa berpartisipasi secara aktif memperlakukan para penyintas juga dengan baik. Itu kita diskusikan tadi dengan para romo di Keuskupan Larantuka. Dan yang berikut langkah-langkah memastikan agar donasi-donasi yang masuk ini bisa disalurkan sesuai dengan sasaran dengan akuntabilitas yang baik. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Freddy atas paparannya. Mungkin dari Brigjen Keuskupan Larantuka Romo Gabriel bisa menyampaikan tambahan, memberikan tambahan juga. Nanti Romo Moses juga akan saya persilakan juga. Silakan Romo Gabriel. Terima kasih Romo. Terima kasih. Salam untuk semua. Jadi sebenarnya di Keuskupan Larantuka ini menyangkut bencana macam ini bukan yang pertama
kami sudah terus-terus juga. Dan biasa, sebagaimana berbiasa, penanganan langsung ke lapangan itu dijalankan oleh PSE atau sekarang dengan wajah Caritas itu sendiri. Jadi sejak awal teman-teman Caritas itu sudah ada di lapangan, Romo Nuh sendiri di Lembata, tapi stafnya di Adonara mereka bergerilya sedang kemarin untuk menjalankan peran kebiasaan dalam karya-karya Caritas itu sendiri. Lalu keuskupan, jadi selama ini jalannya begitu. Jadi kita lihat hanya karena kali ini ada bantuan begitu banyak yang mendesak datang, sehingga kami merasa perlu dibantu bentuk pertama krisis center itu sendiri. Karena Romo Nuh sebagai penanggung jawab ini tidak ada di tempat, maka kami mengambil bagian untuk tangani ini yang namanya darurat yang datang itu, supaya mendukung karya Caritas di lapangan. Prinsipnya begitu. Tapi karena ini ternyata ada perkembangan yang luar biasa dan juga ada perhatian dari Caritas Nasional dalam wajah Romo Freddy sendiri yang hadir di sini, maka kita berdasarkan pengalaman-pengalaman dari Caritas menangani bencana seperti ini di beberapa daerah yang lain, maka dirasa perlu untuk tahapan-tahapan yang dianjurkan. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa darurat nanti 1 bulan, transisi darurat pemulihan 1 bulan juga, lalu rehabilitasi dan rekonstruksinya 1 tahun. Maka tahapan itu kita terima baik, lalu kami membentuk untuk tingkat keuskupan untuk penanganan ini berdasarkan pengalaman masukan daripada Karina Nasional, Romo Freddy sendiri. Demikian juga kami mau membentuk untuk tingkat di Dekenat Adonara maupun tingkat Dekenat Lembata. Jadi gagasan-gagasan besar Romo Freddy sudah sampaikan tadi ya, rasionalnya, hal-hal yang kita harus lihat dari awal lalu berjalan sampai pendampingan pada akhir, sehingga sasaran bantuan kita bukan dadakan atau tambahan saja, tapi kalau bisa integral dan sifat sebagaimana yang dikatakan Romo tadi, inklusif. Jadi memang siapa saja yang kena kita coba tangan. Jadi sudah terbentuk, kita angkat wajah baru dari untuk boleh dikatakan CEO ini, organizing komite di sini, Romo Moses, yang dianjurkan oleh teman-teman Karina, lalu atas dasar itu pembentukan dengan dia punya kolom-kolom personalianya sesuai yang dianjurkan berdasarkan pengalaman Karina di tempat-tempat lain dalam menangani musibah. Dan hari ini kami sudah sepakat dengan persetujuan Bapak Uskup tadi malam, jadi untuk level keuskupan sudah oke, tinggal yang selama 1 minggu ini kita akan meyakinkan atau membentuk untuk tingkat Adonara dan tingkat Lembatanya. Sudah 1 minggu yang berikut beranimasi-animasi dari pendampingan Karina Nasional sendiri untuk teman-teman yang sudah ditunjuk itu, supaya dalam melaksanakan pekerjaan itu profesional. Macam itu juga tidak mengulangi kegagalan di tempat lain, tapi mungkin lebih bagus lagi berdasarkan pengalaman itu, sehingga kita betul jalankan sesuai dengan rancangan atau rencana tahapan-tahapan yang kita harus masuki. Jadi tentu dalam hal ini kita ucapkan banyak terima kasih untuk begitu banyak bantuan yang datang dari berbagai pihak. Tentu ini juga sebagai satu bentuk itulah kehebatan gereja, ya. Ketika satu orang menderita, semua juga turut, satu gembira, semua juga turut. Dalam hal ini kami betul mengalami atau merasakan itu, sehingga dana-dana yang masuk itu juga menurut Romo Freddy mencukupi untuk kita menghadapi tahapan-tahapan yang kita harus lalui bersama. Tentu semuanya ini akibat partisipasi, bukan karena tentu personalia nasionalnya, tapi juga dengan kehadiran wajah-wajah gereja lokal dari berbagai pihak, tempat-tempatnya, lalu untuk ikut proses dan semuanya sampai terjadi sekarang. Dan saya yakin juga teman-teman akan hadir, ada bersama untuk juga memonitor, juga memberi masukan, sehingga Caritas yang satu dari gereja Katolik yang satu ini betul dia menjalankan peran
kasih daripada Allah sebagai satu jantung daripada gereja, kehidupan gereja itu kita betul terapkan terjadi di paling kurang di Keuskupan Larantuka. Dan kita tentu harap bisa semua di Lobamora ini bisa terjadi. Saya kira tambahan saya demikian. Terima kasih. Terima kasih Romo Gabriel atas keterangan dan tambahannya yang luar biasa. Selanjutnya saya persilahkan Romo Moses, Program Manager Caritas, Pos Layanan Caritas di Keuskupan Larantuka, untuk menyampaikan keterangan. Silakan Romo Moses. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Pertama bahwa ini suatu kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk bisa membantu saudara-saudari kita yang tengah berada dalam situasi terdampak musibah ini. Jadi terus terang saya belum juga punya pengalaman untuk dalam suatu kegiatan yang sebesar ini. Tetapi bahwa dengan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya, juga tentu saja dengan pembentukan tim yang akan berkolaborasi dalam menangani musibah yang ada di wilayah Keuskupan Larantuka untuk membantu korban-korban yang ada di sana. Saya yang sudah dipercayakan oleh gereja di Keuskupan Larantuka untuk memimpin struktur pos pelayanan kemanusiaan ini, berkomitmen untuk tetap membangun koordinasi dan kerjasama yang baik. Kami menyadar bahwa ini suatu organisasi yang baru dan butuh pendampingan yang intensif dari Karina supaya tim-tim ini bisa bekerja semaksimal mungkin dengan pendekatan secara akuntabel dan transparan, supaya dengan itu kita berharap bahwa wajah gereja Peristimewa Gereja Lokal Keuskupan Larantuka juga bisa menampilkan warna karitas cinta kasih di dalam karya pelayanan di wilayah sini. Jadi terima kasih untuk kepercayaan ini. Kami berkomitmen untuk bekerja bersama dengan struktur gereja di Keuskupan Larantuka, Bapak Uskup, Romo Vikjen, dan tim Kuria Keuskupan, juga tentu saja dalam bantuan dari Karina untuk bisa membantu kami dalam menangani kegiatan-kegiatan kemanusiaan di Keuskupan Larantuka, di Dekenat Adonara dan Dekenat Lembata. Kami menyadari bahwa musibah yang terjadi ini sangat luas dan tentu saja tim ini akan menyebar di 2 dekedat ini, tidak terpusat di satu tempat, dan itu pasti akan banyak kesulitan yang kami hadapi. Tapi saya percaya bahwa dengan bantuan Tuhan tentunya dan juga dengan kerjasama kita semua, musibah ini dapat menjadi suatu jalan bagi karya pelayanan kita di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini. Mungkin ini 1-2 hal yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Romo Moses atas keterangannya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman wartawan atau dari Komsos yang akan menanyakan berkaitan kita sendiri, atas Asia, Sari, kami persilakan untuk bertanya. Sudah keluar, masuk yang satunya. Halo? Kalau belum ada, saya mungkin bisa mau tanyakan ke Romo Moses, kesulitan terbesar apa yang dihambati, yang ditemui selama ini, Romo? Oke, baik, Romo. Kesulitan yang terbesar sekarang ini adalah pertama lokasi,
lokasi yang sangat luas. Dan yang kedua itu tim. Karena ini tim ini baru terbentuk dan belum terorganisir secara baik, sehingga besar harapan kami pendampingan dan penguatan tim ini mesti secepatnya untuk ditangani supaya membantu kerja tim ini di lapangan yang dengan wilayah yang sangat luas ini di 2 dekenat. Jadi kami mengharapkan supaya penguatan tim ini dibuat secepat mungkin supaya masing-masing orang bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan penempatan ada dalam struktur yang sudah dibentuk ini. Ini mungkin hal pertama yang kami butuhkan, karena ini suatu tim yang baru, sehingga butuh pendampingan yang lebih untuk ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Sejauh mana Romo pihak-pihak yang dihubungi untuk dimintai bantuan, misalnya OMK atau apa gitu, apakah sudah juga dilakukan atau gimana? Sejauh ini pihak-pihak kalau untuk kalau untuk teman-teman yang di OMK, sejauh ini kita mendapat tim dari PM KRI dan DHSDM. Dan tur kita sekarang, kita melibatkan Romo yang mendampingi Komkep, ya, di Komkep. Supaya kita bisa melibatkan sebanyak mungkin OMK di paroki-paroki, baik itu di Dekenat Lembata maupun Dekenat Adonara, untuk mengambil bagian sebagai relawan dalam membantu karya di lapangan. Jadi kita sudah merekrut Romo Edi sebagai Romo yang menangani Komisi Komkep di sini untuk bisa mengaktifkan OMK di 2 dekenat ini. Dan juga ada beberapa pastor paroki yang ada di kota, di Larantuka sendiri, untuk menggerakkan OMK di parokinya masing-masing di tingkat di Larantuka, supaya karena sebagai pintu masuk ini, OMK di Larantuka ini sebagai pintu masuk untuk membantu penyaluran kalau ada logistik yang dari luar daerah masuk melalui Larantuka, membantu menyalurkan logistik ini ke 2 dekenat, yaitu Dekenat Adonara dan Dekenat Lembata. Jadi kita berharap supaya melalui pastor paroki yang ada di Kota Larantuka, juga Romo Komisi Kepemudaan sendiri bisa membantu menggerakkan relawan-relawan orang muda ini untuk ambil bagian dalam karya pelayanan kemanusiaan untuk musibah banjir bandang di daerah Larantuka, ya. Oke, sudah Romo. Terima kasih Romo Moses atas keterangannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Terima kasih Romo. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya bertanya lagi. Saya tunjukkan untuk Romo Freddy tentang barang-barang bantuan yang begitu banyak. Apakah ada antisipasi supaya tidak menumpuk? Tadi ada keterangan soal barang-barang yang mungkin tadi bukan karena menumpuk, tapi karena sifat barangnya yang tidak bisa awet. Gimana Romo? Adakah antisipasi supaya tidak menumpuk dan bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin? Yang pasti yang seperti bantuan pakaian itu ya menumpuk. Kemarin sore tiba 15 ton ya teman-teman.
15 ton pakaian, Ya 7. 7 trek 15 ton pakaian layak pakai dari satu komunitas saja dari Jogja. Ya. Kemarin 2 hari lalu saya di desa Oyong Barang, itu ada satu komunitas para penyintas di situ, setiap hari mendapat paket 3 kali sehari yang isinya 1 karung kecil itu pakaian layak pakai itu. Kalau satu kali 1 hari 3 kali menerima, berarti kalau 10 hari 30 karung kecil. Teman-teman bisa bayangkanlah seperti apa ini. Nah, makanya kita harus bijaksana dalam manajemen bantuan ini, khususnya untuk pakaian layak pakai. Kalau beras dan lain sebagainya juga cukup banyak, tetapi memang sedang dibantu bagaimana kelola manajemen logistiknya ini. Karena ada satu desa kemarin mengatakan untuk 4 bulan ke depan beras ini cukup untuk dibagi kepada para korban dan seterusnya. Jadi ini yang harus dikaji. Jadi kalau kita melihat ya penumpukan bukan juga ya bagaimana ya mau diteruskan seperti apa ke masyarakat, tetapi kita sekarang juga meminta pada para donatur supaya hanya mengirimkan yang itu. Sarimi, Indomie itu ada yang mengatakan ya kita sudah muak untuk apa, bukan muak, bosan ya hanya mau makan itu terus menerus tuh. Nah mungkin kita harus diskusi. Kemarin Dekenat Lembata punya strategi penyediaan pada 1 kali itu 11 karung ikan asin, 11 karung ikan asin itu laris 11 karung ikan asin itu, karena ikan kering ya, itu yang dibutuhkan. Jadi kalau sekarang itu kemurahan hati orang itu luar biasa dalam bantuan. Tinggal, nah kami di sini membentuk struktur logistik yang nanti sampai di paroki-paroki kami membantu mereka merancangnya sehingga ini ada dalam sebuah pengelolaan yang termasuk nanti di masa transisi supaya dikelola dengan baik. Tapi sekali lagi poinnya teman-teman donatur mengatur pengirimannya lah supaya lebih tepat sasaran. Terima kasih. Terima kasih Romo. Mungkin juga ke depan bisa disampaikan kepada teman-teman yang menggalang dana, menggalang bantuan supaya makanan-makanan bisa divariasi juga, terutama makanan kering ya. Saya rasa itu yang nanti bisa dilakukan untuk ke depan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ini Romo Ino nih kayaknya mau bicara nih. Mau bicara ya Romo Ino ya? Ya betul. Nah, silakan. Teman-teman. Saya mau info sebentar. Saya kebetulan baru pulang dari lokasi Malaka 2 hari lalu. Terus saya tiba di satu paroki untuk melihat sejauh mana persiapan atau apa yang dibuat di paroki itu. Lalu ada tumpukan sembako, saya lihat memang cukup banyak. Lalu saya pamit ke lokasi yang saya tuju. Kebetulan teman-teman juga memberi bantuan berupa perabot rumah tangga. Saya ke lokasi di sekitar situ, ternyata banyak juga yang kekurangan sembako. Lalu saya sempat berpikir, kalau memang seperti itu, walaupun bukan dari Karin atau dari manapun, untuk apa barang-barang itu disimpan? Sedangkan teman-teman lain sangat membutuhkan. Terus saya ke lokasi lagi di beberapa titik, memang masih ada pengungsian dari beberapa keluarga, titipan di keluarga itu. Kesulitan utama itu mereka punya rumah rusak parah, lalu menanti kapan datang ada perbaikan dari pemerintah, lalu ada orang yang punya kepedulian. Itu bukan cuma satu. Saya tanya, Romo ini mungkin sampai puluhan, dan ini mereka belum bisa tinggal di rumah itu karena sudah kembali dari pengungsian. Jadi saya berpikir, apakah bantuan ini cuma sebatas pada sembako atau mungkin tidak ada cara lain untuk sedikit membantu menangani kerusakan rumah yang parah, sehingga keluarga itu bisa kembali menetap di rumah itu untuk kelangsungan hidupnya. Kalau tidak dipertanyakan sampai kapan mereka mengungsi di rumah keluarganya. Ini satu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih Romo Eno. Ini kayaknya pertanyaan yang kedua kalinya yang disampaikan Romo Eno. Mungkin perlu segera ditanggapi Romo Fedi. Romo Fedi silakan.
Kemarin itu kita sudah diskusi mengenai apakah mungkin pengalihan bantuan yang cukup besar di satu lokasi ke lokasi yang lain. Namun ya seperti Romino katakan itu benar, ada wilayah yang banyak sekali bantuan sudah masuk, tapi ada yang belum. Bahkan kalau kita lihat di daerah wilayah Kupang itu, Keuskupan Agung Kupang itu sampai hari ini pun saya juga belum bisa pastikan bagaimana situasinya di daerah Sabu, Rote, Alor. Itu kan banyak sekali kebutuhan juga. Maka kita perlu koordinasi soal ini. Kemarin usul untuk memindahkan itu antar pulau, saya pikir itu biayanya terlalu mahal. Maka saran kami dengan adanya pos layanan yang ada di setiap keuskupan dan alamatnya sudah kami kirimkan di dalam publikasi, maka sebaiknya para donatur kalau boleh berkomunikasi dengan keuskupan-keuskupan terkait supaya tidak terjadi penumpukan. Seperti dan masih sedang berjalan ke beberapa wilayah itu, kiriman-kiriman itu begitu banyak. Dan saya setuju dengan Romo Ino. Yang kedua, Romo Ino, tadi kan sudah kita jelaskan, skema respon itu kan ada tanggap darurat. Tanggap darurat ya soal makanan, non-food item yang ini. Nah sekarang kan setelah itu kita masuk masa transisi. Nah rumah itu nanti itu pasti akan diperhatikan dalam kemitraan bersama. Maka itu kan ada yang joint need assessment itu. Nah sekarang kita tidak bisa langsung mengatakan kita bangunkan rumah begitu saja. Tapi kan ada dalam pemetaan bersama dengan semua NGO yang terkait, juga dengan pemerintah, dan pasti Caritas juga mengambil bagian. Tapi ini kan berbasis data. Tapi belum sekarang kan itu prosesnya di beberapa lokasi bencana kan ada tahapnya, Romo. Jadi pasti belum sekarang. Dan itu yang harus kita diskusikan. Seperti di sini kemarin didiskusikan bagaimana dengan mereka yang selama ini ada di pengungsian. Itu. Kemudian bagaimana dengan mereka yang ada di pengungsian bersama dengan keluarganya. Kemarin di Adonara dikatakan kalau tinggal terus sama keluarga ini bisa jadi masalah ini. Kalau 40 orang dalam satu rumah ini, dan ada beberapa kepala keluarga di dalam, meskipun satu keluarga besar, ini bisa jadi masalah. Nah ini semua yang menjadi perhatian kita dan diskusi dengan tentu, karena masalah adat, masalah sosial ada begitu banyak, dan ini harus didiskusikan dengan baik di tingkat lokal itu sendiri. Begitu Romo Ino. Sudah cukup Romo Ino? Oke. Terima kasih para Romo dan teman-teman media dan Komsos juga. Terima kasih Romo Freddy, Romo Moses, dan Romo Gabriel yang telah memberi keterangan untuk konferensi hari ini. Mungkin akan ada pengumuman dari Mas Dion. Dari saya tidak ada sih Mas, untuk konferensi selanjutnya nanti akan kami umumkan. Oke. Jadi Romo Freddy ada yang mau disampaikan pengumuman? Tidak ada secara khusus. Kami berharap lebih kepada imbauan bersama untuk donasi supaya kita koordinasikan melalui jalur-jalur yang sudah ada, lembaga-lembaga yang sudah memberi bantuan dan tempat-tempat untuk menerima bantuan supaya dikomunikasikan dengan baik agar mereka yang terabaikan bisa juga dibantu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan saat ini. Terima kasih, itu saja dari kami. Terima kasih Romo Freddy. Romo Stephen mau ada yang disampaikan? Mungkin update donasi dari dia. Oke, Mas Dion. Baik, untuk update donasi sampai dengan tanggal 22 April pukul 15 sore waktu Indonesia Barat, itu sudah terkumpul 6.467.463.785 rupiah. Jadi ini untuk donasi kita update setiap hari di pukul 3 sore.
Begitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Dion. Begitu aja Romo, Stephen. Oke. Terima kasih para Romo, para Bapak Ibu dan teman-teman wartawan yang telah hadir di konferensi pers pagi ini. Kita lanjutkan pekerjaan kita hari ini. Selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Freddy. Terima kasih semua. Terima kasih. Mas Jun, belum dimatiin Mas rekornya. Romo Ino. Siap.